lahat, bisa, lahat, bisa, lahat, bisa, bisa. Ya, kalau saya sebagai polisi namanya itu kesempatan pasnya untuk satu kali lagi kita beri kesempatan. Tetapi namanya partai politik untuk mempestarikan perlu beliau melakukan lobby-lobby terhadap partai politik. Kalau saya menginginkan supaya demokrasi lahan bagus adalah Ciujang lawan Tabung Kosong, tidak ada lawannya. Kalau berlawan maka pesta demokrasi kita akan mengalami ada bentur-benturan dan kurang demokrasi. Pak, dulu Bapak kan adalah lawan politik Pak Ciujang. Ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak 4 tahun masa jabatan Ciujang ini? Menurut Bapak berhasil atau gagal? Jadi ngomongkan, memang dulu pernah kita berkompetisi untuk merebutkan Lahat 1. Ya. Nah, tetapi setelah pesta demokrasi, beliau yang diakui sebagai pemenang. Saya selaku kompetitor beliau pernah berhadapan dengan beliau 4 mata ngomong dengan Pak Ciujang bahwa saya mengakui bahwa kemenangan Ciujang sebagai bupati. Nah, sekarang berhasil atau? Dan kemenangan itu akan saya dukung karena program-program Pak Bupati yang bersangkutan masalah kepentingan rakyat akan saya dukung, tidak akan saya tentang. Tetapi apabila ada kebijakan bupati yang yang bertentangan dengan masyarakat, pasti akan saya kritisi. Dan ini sudah saya buktikan di DPR ini. Saya kritisi Bapak Ciujang untuk anggaran-anggaran yang belum dilakukan, seperti ada lampu jalan, kemiskinan, air bersih, jalan dan sebagainya. Tapi saya bukan memojokkan, saya mengkritisi, memberikan solusi. Dan Pak Bupati senang dengan Anda mengkritik saya. Saya mengusulkan ini perlu dibangun Pak, ini perlu dibenahi. Nah, oleh karena itu, menurut saya Bapak Ciujang sebagai kompetitor saya satu pemerintahan dengan beliau, Pak Ciujang mengakomodir apa yang dikritisi oleh kawan-kawan, bukan saya tapi kawan-kawan DPR. Banyak orang yang tidak tahu dengan saya dengan Pak Bupati karena saya ini merupakan katanya masih bermusuhan dengan Pak Bupati. Masa ada ternyata tidak ada. Kan Bapak mengakui Bupati berhasil. Iya, tidak ada orang-orang yang komisi-komisinya yang mengatakan saya ini masih ada kepentingan, tidak ada. Saya berjuang sama-sama untuk dengan Pak Bupati Ciujang itu membangun Kabupaten Lahat nih, karena saya sebagian dari pemerintah. Konkretnya Bapak masih menghendaki 1 periode lagi kan? Ya. Karena pemerintah daerah itu terdiri dari bupati dan DPR, dan saya termasuk dari pemerintah daerah sini. Jadi saya mendukung program bupati yang pro rakyat. Jadi tidak ada saya dengan bupati ada persaingan, ada saya menjegal, tidak ada. Saya sangat mendukung program mereka. Tapi berpolitik profesional mengatakan saya dengan Pak Bupati masih ada gap, masih ada. Saya sangat izin Pak Ketua. Ya. Jadi bagaimana penilaian lembaga DPR secara keseluruhan 4 tahun masa jabatan Bupati? Ya, kalau menurut penilaian kami DPRD sebagai mitra pemerintah Kabupaten Lahat, tentunya kami mengapresiasi karena capaian dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati itu sekitar 80% sudah tercapai. Janji-janji politiknya juga sudah tercapai dan tinggal merampungkan saja. Namun karena wilayah Kabupaten Lahat ini sangat luas, 24 kecamatan, 360 desa, tentunya itu tidak dapat untuk diselesaikan dalam suatu periode. Tentu kami berharap kepemimpinan Cahya ini jilid 2 dapat dilanjutkan di periode selanjutnya. Memang itu dibutuhkan masyarakat, itu sudah banyak dikerjakan. Contohnya kemarin untuk yang penanggulangan kebakaran di Pasar Bawah sudah rampung. Ya, rampung ya? Ya, rampung itu. Berapa rumah, Pak? Sekitar 90, kurang lebih 55 rumah. Luar biasa. Yang akibat dari banjir di Kecamatan Mulak Sebingkai dan Kecamatan Kikim Timur. Itu yang di Mulak Sebingkai sudah rampung dan Kikim Timur sedang progres. Lematang 2. Di Lematang 2 selesai, tinggal kita buat akses untuk ke jalan menuju komplek perkantoran.
Dan ada juga yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat Desa Pagar Batu. Di sana merupakan situs bersejarah bagi umat Islam karena di sana ada tapak dari Raden Patih. Sekarang sedang dibangun jembatan gantung. Terpanjang di Sumatera Selatan ya. Mungkin bukan terpanjang, tapi dapat dilewati oleh kendaraan dengan tonase kurang lebih 5 ton. Nanti walaupun dia bentuk jembatan gantung, tapi dia bisa untuk akses dilewati Kendaraan oleh R4 ya? Ya. Oke. Kinerja Pak Cik Ujang dengan Pak Haryanto dalam memimpin Kabupaten Lahat dalam masa periode pertama ini sudah cukup baik dan senantiasa berkoordinasi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lahat. Untuk itu menurut kami kepemimpinan beliau untuk kepentingan Kabupaten Lahat yang senantiasa bercahaya masih patut untuk diperpanjang. Jadi Bapak cenderung memberi ruang 5 tahun ke depan Pak ya untuk Bupati Lahat? Saya rasa demikian. Dan soal pembangunan di Kabupaten Lahat ini, apa yang pernah ditarakan beliau terhadap di lembaga ini dan seluruh masyarakat, mereka memang membangun dari pelosok-pelosok dan itu terbukti. Nah, untuk mengatasi kekurangan beliau harus diberi waktu 5 tahun ke depan Pak. Kalau memungkinkan seperti itu, karena Kabupaten Lahat juga banyak putra-putri yang terbaik. Tapi untuk berkompetisi dalam merebutkan Lahat 1, beliau harus bekerja keras. Ini kinerja Bupati dan Wakil Bupati cukup bagus dan target pembangunan selama 5 tahun ini saya dapat mempresentasikan antara 70-80% sudah tercapai. Ya. Tentu saja perlu waktu lagi untuk menyempurnakan pembangunan, apalagi yang skala besar seperti jembatan yang udah fundamental itu. Memang siapapun menjabat dalam waktu 4 tahun itu belum bisa mencapai hal yang maksimal. Ya, berarti harus kita tambah ya selama 1 periode lagi untuk saya kira perlu 1 periode lagi untuk menyelesaikan seluruh program yang belum tercapai. Jadi kalau sudah 2 periode kelihatan capaian maksimal ya. Capaian maksimal sudah cukup waktu, insya Allah ke depan. Sejak kepemimpinan beliau bercahaya, ini pembangunan di daerah Kikim khususnya dapil saya ini sangat signifikan, terutama masalah jalan-jalan. Jadi jalan di Kikim Area Plus Guma ini pembangunan sudah sangat lumayan. Sesuai dengan harapan rakyat ya. Betul. Harapan masyarakat yang selama ini belum terrealisasi, khususnya dari transmigrasi Pak Bardi. Yakin enggak Bapak di 2023 itu pembangunan di Lahat ini mencapai angka 85%? Saya yakin. Yakin ya, optimis ya? Karena di dalam kepemimpinan beliau ini, bercahaya ini mengambil tema dari pinggiran, pelosok desa, dan 2023 bahkan 2022 akhir ini di kota-kota sudah mulai. Berarti pantas untuk dilanjutkan Pak beliau ini? Saya kira untuk 2 periode? Saya kira cukup pantas. Pantas ya? Ya, cukup pantas. Apalagi masyarakat sudah wajahnya berseri-seri, terutama di daerah pelosok desa yang ekstrem migrasi sudah berseri-seri, bahkan sudah mulai bercahaya. Ya, makasih Pak. Bapak Cik Ujang dalam rentan waktu 4 tahun ini saya rasa cukup berhasil. Ya. Utamanya tentang infrastruktur di jalan-jalan Kikim Area yang selama ini tidak tersentuh. Hingga 4 tahun ini sudah 65% bahkan 70%. Artinya Hanura komitmen mendukung 1 periode lagi kan Pak? Ya, saya menginginkan beliau untuk melanjutkan kepemimpinan ini untuk memaksimalkan program-program beliau yang seyogyanya sudah banyak terlaksana. Wakil dari masyarakat Merapi Area sangat mengapresiasi dengan kinerja pemerintahan Kabupaten Lahat, yaitu di pemimpinan Bapak Cik Ujang dan Bapak Haryanto. Pembangunan di Merapi Area sangat pesat, sangat banyak, dan masyarakat di Merapi Area sangat terbantu dengan pembangunan tersebut. Berarti Bapak lebih berorientasi untuk mendukung kembali beliau di periode kedua? Ya, saya pikir tidak ada lagi itu kan, yang sudah sepantasnya ya? Sudah sepantasnya lah Bapak Cik Ujang untuk mendapat periode. Pemimpinan Bapak Cik Ujang 4 tahun yang sudah dilewati ini cukup sangat
signifikan karena menurut saya pribadi, apalagi masyarakat, kalau menurut saya pribadi, pembangunan di Kabupaten Lahat ini, terutama di desa-desa, 75% sudah terlaksana. Mungkin di 2023 nanti selesai semua, khususnya untuk di Kabupaten Lahat kota, dan yang masih tertinggal yang di desa-desa yang belum selesai akan diselesaikan sama Bapak. Ruang untuk beliau 1 periode lagi? Untuk 1 periode lagi, yaitu harus seperti itu. Karena untuk maksimal memimpin Lahat ini, tidak cukup dengan 1 periode, 2 tahun. Paling tidak 10 tahun, 2 periode. Karena apalagi kena COVID kemarin kan, Pak Ciujang belum bisa maksimal untuk bekerja selama 2 tahun itu. Oke. Tentu kita mengapresiasi pembangunan dan kita juga masih banyak koreksi. Ya, silakan. Koreksi tentu masalah anggaran yang benar-benar tepat sasaran yang diinginkan oleh masyarakat, yang benar-benar harus menyentuh tentunya. Mungkin dapat kita lihat setelah kita rapat anggaran untuk 2023 ini baru menyentuh, yang benar-benar menyentuh visi dan misi Pak Bupati kemungkinan dijalankan di 2023. Jadi berarti setelah 1 tahun ke depan Pak Bupati harus menjabat kembali ya 1 periode lagi. Sepakat untuk menuntaskan daripada visi dan misi beliau, tetapi sesuai dengan dukungan partai politik dan masyarakat. Oke, makasih Pak. Dan banyak program-program yang pro dengan masyarakat. PKB khususnya mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lahat. Jadi siap mendukung untuk periode kedua? Siap. Oke. Ciujang itu kebanggaan Lahat, khususnya Merapi Timur dan Merapi area. Hidup. Jadi maju 2 periode ya? Maju 2 periode. Oke.